Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isyar, saya Prodi Ekonomi Syariah 2A. Kali ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi makro, yang dimana akan berkaitan tentang masalah kebijakan-kebijakan moneter. Jadi diskusi pertemuan kita pada hari ini, kita akan mendiskusikan tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kenapa kita perlu mendiskusikan tentang kebijakan moneter? Karena dalam teori ekonomi makro, kebijakan moneter sangat berperan untuk mengatur perekonomian nasional. Karena instrumen kebijakan ini akan nantinya mengatur beredarnya uang, yang mengatur keseimbangan tanpa perbesaran dan pasar, sehingga hal akan stabil dan ekonomi akan bertumbuh dengan baik. Maka dari itu kita perlu mengenal tentang ekonomi kebijakan moneter. Mungkin kita langsung masuk pada pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mencetak uang, dalam mengedarkan uang, kemudian yang mengatur jumlah uang yang beredar. Supaya apa? Supaya perekonomian berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan baik, dengan kesejahteraan masyarakat itu berjalan dengan baik. Itu kebijakan-kebijakan moneter, sehingga pemerintah itu akan menentukan berapa triliun yang harus dicetak pada tahun 2020. Kemudian berapa triliun yang harus beredar di masyarakat. Nah itu supaya apa? Supaya kebutuhan uang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan perekonomian. Karena ketika uang itu beredar akan menjadi sebuah inflasi, maka uang itu akan beredar. Sebaliknya, ketika uang itu sedikit, maka terjadi deflasi, maka barang-barang itu akan menjadi murah. Maka karena itu perlu kebijakan moneter supaya apa? Supaya harga barang itu seimbang, tidak perlu murah dan tidak terlalu mahal. Jenis-jenis kebijakan moneter yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Jadi dalam kebijakan moneter ekspansif, pemerintah itu melakukan langkah lebih banyak beredar dalam masyarakat. Apa tujuannya? Untuk mengatasi pengangguran, untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Artinya apa? Pemerintah itu mendorong supaya uang itu lebih banyak beredar dalam masyarakat, dengan misalnya menurunkan suku bunga atau dengan cara membeli surat-surat berharga, sehingga pengusaha-pengusaha akan membuka perusahaan-perusahaan akan buka usaha-usaha baru atau mengembangkan usaha yang ada. Apa akhirnya? Tetap menyerap sebuah tenaga kerja. Ketika tenaga kerja mengurangi sebuah pengangguran, ketika tenaga kerja itu mengambil sebuah peningkatan dalam masyarakat, maka dalam daya beli masyarakat akan meningkat. Jadi kebijakan moneter ekspansif itu akan bagaimana pemerintah itu melakukan sebuah langkah-langkah dalam uang itu mengedar dalam masyarakat, dengan harapan melakukan sebuah bisnis, mengembangkan sebuah usaha dengan mengembangkan yang ada, atau sebuah perusahaan-perusahaan, atau mengedarkan sebuah pengedar yang baru, atau pengusaha yang baru, atau langkah-langkah yang baru yang menghubungkan sebuah usaha yang ada dalam dana usaha. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Apa kebijakan moneter itu? Yaitu adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.
ketika uang di masyarakat itu banyak beredar melebihi kebutuhan transaksi, maka terjadilah sebuah inflasi. Karena banyak orang yang berada uang, maka orang itu akan memudah membeli sesuatu, maka akhirnya uang itu membuat sebuah inflasi. Supaya mengurangi sebuah inflasi, kebijakan itu akan sebuah kontraktif supaya uang itu sedikit beredar dalam masyarakat. Begini caranya, pemerintah itu akan dengan cara menjual sertifikat atau pada masyarakat supaya uang itu masuk ke dalam atau sebuah bunga dinaikkan supaya mereka itu agar menabung atau membeli publikasi dalam sebagainya, maka itu akan sudah sedikit dalam pengedaran uang dalam masyarakat, atau disebut uang itu disebut dengan masalah uang kertas, yang dimana hal ini akan disampaikan nanti di dalam pembahasan selanjutnya. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan kebijakan moneter. Apa tujuan kebijakan moneter? Kita harus memahami. Maka yang pertama itu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian, sebagai alat dalam perekonomian. Jadi yang akan mengedar uang untuk sebuah alat penukar dalam sebuah perekonomian. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga. Ketika uang itu terlalu banyak, maka pemerintah akan melakukan kontraktif, bagaimana uang itu ditarik. Tapi ketika uang itu terlalu sedikit, maka uang itu akan maka disitulah jika uang itu terlalu murah, maka pemerintah itu akan melakukan sebuah imperatif bagaimana uang akan beredar dalam sebuah perekonomian. Yang ketiga yaitu menjaga kestabilan sebuah ekonomi berjalan ekonomi, karena ketika terjadi banyak beredar di dalam masyarakat barang terlalu murah atau terlalu mahal menjadi sebuah inflasi, maka ekonomi akan menjadi rusak dan tidak akan pernah stabil. Atau terjadi barang-barang itu akan terlalu murah, maka akhirnya orang itu tidak akan memproduksi. Terlalu mahal orang tidak akan membeli, terlalu murah orang-orang tidak akan juga tidak akan memproduksi, maka ekonomi akan beramburadul. Maka pemerintah ketika barang-barang itu terlalu murah, maka akan melakukan sebuah inflasi, akan membuat sebuah atau mengatur sebuah dalam perekonomian. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Kenapa? Karena ketika pemerintah itu melakukan kebijakan misalnya itu inflatif yang mendorong nantinya pembukaan usaha baru, membuka sebuah lapangan kerja baru, maka nanti akan meningkatkan sebuah orang-orang yang masuk akan angkatan tersebut. Itu maka akan meningkatkan sebuah kesejahteraan. Maka berikutnya yaitu memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Maka otomatis ketika ekonomi itu berjalan dengan baik, maka perdagangan dengan baik, maka berinhaja ekonomi akan berjalan dengan bagus atau berjalan dengan baik, bahkan akan meningkat dalam sebuah perekonomian dalam masyarakat. Yang keenam itu distribusi yang optimal. Artinya uang itu dioptimalkan dalam pemerintah, bagaimana mencetak dalam uang, bagaimana uang itu beredar dalam masyarakat. Yang berikutnya mempertahankan keseimbangan antara LS dan LM, itu menjaga keseimbangan LS dan LM, pertambahan barang, investasi dan LM itu akan menyumbangkan sebuah uang, tidak akan banyak barang dan tidak akan menyedikitkan barang. Maka ketika terlalu banyak barang,
itu akan terjadi inflatif, dan maka itu akan sebuah menjadi keseimbangan dalam perekonomian. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan dan pendapatan. Maka dengan menganut sebuah kebijakan moneter ini, dalam ekonomi berjalan dengan baik dan pemenahan akan bertumbuh juga dalam pembinaan dalam masyarakat. Kemudian kita akan membahas tentang masalah instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Artinya apa? Ketika bahwa pemerintah itu mengeluarkan sebuah pasar terbuka, contohnya dengan cara pemerintah itu membeli obligasi yang ada di masyarakat. Supaya apa? Supaya uang itu beredar dalam masyarakat, atau memberikan sebuah pinjaman pada masyarakat, pada pedagang atau pada petani dan sebagainya. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto yang dilakukan oleh pemerintah. Yang berikutnya kebijakan cadangan kas. Pemerintah itu akan memberikan sebuah kebijakan kalau ketika uang itu akan terlalu sedikit, maka pemerintah itu akan mengurangi sebuah dana. Ketika uang terlalu sedikit yang beredar dalam masyarakat, maka pemerintah akan mengurangi cadangan, yang dimana akan mengeluarkan sebuah uang dalam masyarakat. Atau sebaliknya, ketika uang itu terlalu beredar banyak dalam sebuah masyarakat, maka pemerintah akan meningkatkan sebuah cadangan kas supaya nantinya lebih banyak dalam perekonomian dalam masyarakat. Kemudian kebijakan kredit ketat. Jadi ketika uang terlalu banyak beredar di dalam masyarakat, maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk memperkecil volume uang yang akan beredar dalam masyarakat. Maka pemerintah akan melakukan sebuah kebijakan kredit ketat atau disebut dengan kontraktif, yang dimana hal itu akan beredar uang itu melebih sedikit beredarnya. Contohnya akan membuat sebuah permintaan yang akan membeli dalam sebuah masyarakat, dan hal ini juga akan mendukung pertumbuhan dalam ekonomi masyarakat. Yang ketiga yaitu kebijakan dorongan moral, yang dimana dalam hal ini akan mendorong moral dalam masyarakat. Kalau uang terlalu banyak beredar, maka mendorong masyarakat supaya banyak menyimpan uang yang di bank, atau mereka mengurangi sebuah berbelanja. Tapi kalau ternyata uang itu terlalu sedikit beredar, maka uang itu akan pelaku ekonomi supaya mengambil uang di bank, dan juga bank akan mendorong untuk memberikan sebuah bunga yang juga mendukung sebuah perekonomian dalam masyarakat. Kemudian berikutnya yaitu yang keenam yaitu penyesuaian tingkat suku bunga, yang dimana kita akan melihat apakah BIMA itu terlalu mega atau uang yang banyak beredar, maka uang itu akan dinaikkan, atau terlalu tinggi, maka uang yang akan suku bunga akan dinaikkan. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, instrumen kebijakan moneter ini ada 6 yang mana telah dijelaskan oleh Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.